Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mencoba untuk supervisi akademik di tugas 2.3, di mana di sini ada rekan kami di sekolah di SMA Negeri 3 Batu Sangkar, Ibu Rima Meziasari. Ibu Rima pada hari ini yaitu mengampu mata pelajaran Minangkabauan ya Ibu ya. Jadi dalam pertemuan kali ini Ibu Rima kita mengadakan pra-observasi, di mana tujuan dari pra-observasi ini adalah untuk mempersiapkan sebelum kita observasi di kelas atau melakukan kegiatan di mana nanti Ibu Rima mengajar dan kegiatan supervisi akademik yang akan kita laksanakan. Nah, itu dia tujuan dari pra-observasi. Kita nanti menyepakati terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran, area yang mau Bu Rima kembangkan, kemudian strategi yang nanti akan Bu Rima laksanakan. Dan sebelumnya Bu Rima izinkan kami untuk memvideokan kegiatan ini, boleh Bu Rima? Silakan. Nah, baik, terima kasih Bu Rima. Baik, ini dia yang ingin kami tanyakan pertama terlebih dahulu, apa tujuan pembelajaran nanti yang akan Bu Rima laksanakan? Baik, terima kasih Bu Amel. Kalau misalnya untuk tujuan pembelajaran sesuai dengan materi saya pada hari ini adalah ragam kuliner Minangkabau, kalau di Minangkabauan. Jadi saya ambil dua tujuan pembelajaran. Yang pertama dari tujuan pengetahuan, secara otomatis kita meminta siswa dulu untuk lebih paham dengan ragam kuliner itu sendiri di Minangkabau. Nah, kemudian kalau untuk tujuan kedua adalah siswa itu memang bisa melestarikan ragam kuliner di Minangkabau. Secara tidak langsung kita minta skill siswa untuk memasak, walaupun itu masak sederhana. Nah, itu tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Oke, baik. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti ketika observasi ya Ibu Rima, di mana pertama siswa diminta untuk memahami dari ragam kuliner, kemudian bagaimana nanti siswa bisa mengaplikasikan dari ragam kuliner tersebut. Oke. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai dari pembelajaran Ibu Rima kali ini apa? Yang pertama memang dari segi pengetahuan tadi Bu Amel merujuk kembali daripada tujuan pembelajaran kita. Yang seperti Bu Amel tahu, mungkin kita sebagai orang Minang tidak secara keseluruhan kita memahami ragam kuliner. Jadi kita menggali kembali kalau untuk area pengembangannya dari segi pengetahuan. Kemudian dari segi yang kedua, area pengembangannya itu yang pertama kita mengambil dari skill siswa yang nantinya akan merujuk kepada kehidupan mereka di masa yang akan datang. Sebagai orang Minang masih bisa melestarikan budaya atau tidak, seperti itu. Jadi pengembangannya itu nanti dari segi pengetahuan juga, dari segi skillnya juga iya. Seperti itu kira-kira Bu Amel. Oke, baik. Jadi itu yang nanti ingin Bu Rima kembangkan dari materinya nanti, di mana dari pengetahuan nanti diberikan materi, setelah anak mendapatkan materi nanti disuruh untuk melaksanakan dari materi tersebut. Itu psikomotornya ya Bu Rima. Nah, untuk menjalankan itu strategi-strategi apa atau model-model pembelajaran seperti apa nanti yang akan Bu Rima laksanakan di kelas? Kalau strategi nanti di dalam model pembelajaran kita otomatis ada diskusi juga dengan siswa Bu Amel. Tapi sebelum itu saya meminta siswa terlebih dahulu observasi secara mandiri. Karena ragam kuliner itu di masing-masing daerah berbeda-beda. Kita kan dari anak-anak juga berbeda-beda wilayahnya. Jadi observasi terlebih dahulu apa ragam kuliner di Minangkabau yang bisa mereka temukan. Nah, dari observasi itu nanti mereka menjabarkan apakah dari hasil observasi mereka itu ada yang mereka ketahui tentang masakan ini, mereka bisa membuat atau tidak. Setidaknya apakah mereka mengetahui bahan atau tidak dari ragam kuliner tersebut. Nah, baru saya nanti untuk membuat mereka lebih istilahnya mendalami dari materi ini, saya sudah merancang untuk meminta siswa membuat video sederhana, bisa kita bilang sebagai tutorial memasak, memang tradisional Minangkabau seperti itu. Jadi akan diuploadkan ke Instagram mereka, yang di-mention ke Instagram saya seperti itu. Oke, bagus sekali ya Bu Rima. Jadi itu jadi strateginya nanti observasi anak ke lapangan terlebih dahulu, kemudian nanti dia bikin apa yang udah dia lihat itu ya. Kira-kira media apa yang digunakan oleh anak itu Bu Rima?
Kalau untuk media sekarang otomatis gawai mereka ya Bu Amel. Kalau untuk memasak mereka saya minta di rumah saja karena kita di sekolah memfasilitasi itu cukup beresiko. Jadi kita minta seperti itu saja. Kalau media yang lain rasanya tidak ada. Mungkin mereka cuma observasi dengan beberapa pertanyaan kepada orang tua, kak ibu atau orang-orang terdekat. Oh, itu saja Bu Amel. Berarti pembelajarannya nanti di psikomotornya mereka videokan aja sendiri ya Bu Rima. Baik. Jadi itu dia untuk pra kita dulu Bu Rima. Jadi udah ada tujuan kita, area pengembangannya apa, strateginya seperti apa. Kemudian yang berikutnya, kapan bisanya kita melaksanakan observasi di kelasnya yang Bu Rima bersedia untuk kami masuk ke kelas Bu Rima nanti? Karena kita melakukan observasi mungkin seminggu dari sekarang bisa lebih tepatnya di Senin depan tanggal 16 Oktober ya, 16 Oktober 2023. Oke. Baik, itu yang udah kita sepakati hari ini ya Ibu Rima. Jadi pertanyaan saya terakhir, kira-kira apa pembelajaran yang bisa Ibu Rima ambil ketika kita melaksanakan observasi hari ini? Observasi yang pertama otomatis ilmunya seperti saya ini ya nambah gitu, karena nanti ada juga ide-ide mungkin dari Bu Amel apalagi setelah nanti dilakukan survei langsung dalam kelas. Yang kedua, kita jadi ingat kembali apa langkah-langkah pembelajaran yang harus dilakukan dalam kelas. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Berarti kita kalau di pra ini punya persiapan ya Bu Rima ya. Itu refleksi yang bisa kita ambil ketika kita melaksanakan pra observasi sebelum melakukan supervisinya di kelas ya Bu Rima. Baik, sampai jumpa nanti di minggu depan di Senin 16 Oktober ya Bu Rima. Insya Allah kita akan bertemu. Terima kasih banyak Bu Rima. Sama-sama Bu Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk hari ini. Nah, hari ini mulai dulu siapa yang lahir hari ini? Cuma satu yang ada surat tadi? Ya. Oh, dia laki lagi. Oh, yang sakit mana? Sakit. Ya. Dua. Ya, lagi satu, Bu. Siapa lagi? Sorry. Norik. Norik. Jangan pindah-pindah, kamu pindah dari ini. Dua orang. Ada yang lain? Dua orang aja, Bu. Dua orang. Oke. Nah, kita masuk lagi ke materi, tapi ini yang paling kalian nikmati lah ya materinya. Ragam kulit. Nah, kalau kita bahas ragam kuliner Minangkabau, yang ini apa? Makanan. Terus apa lagi? Minuman dulu. Minuman. Intinya perut semua ya. Makanan, minuman, apa lagi? Rempah-rempah dulu. Rempah-rempah. Hubungannya? Kan kalau memasak tuh tidak ada rempah-rempah. Masih ada rempah-rempahnya. Tunggu dulu. Sebelum kita kenal dengan ragam kuliner ini, pastinya kita punya tujuan dong. Tidak hanya sekedar ingat dengan perut aja. Sebagai orang Minang, ya kan? Nah, kalau Pundo ingin bawa kalian untuk belajar ragam kuliner ini, pertama otomatis kalian harus tahu sebagai orang Minang itu wanita seperti apa. Mampu masak. Observasi dulu gitu ya. Yang pertama, paham dengan ragam kuliner. Yang kedua, tujuannya adalah kalau nanti diharapkan mampu untuk masak. Udah bisa masak belum? Ya. Nah, kan kalau misalnya kita tanya nih masak, udah bisa masak belum? Ada 3 jenisnya tuh. 1, goreng. 2, kuah. 3. Yang 3 apa lagi?
Mbak. Di rumah. Apa? Makan nasi, Miss. Makan nasi. Kalau di rumah kita makan bersama keluarga, itu makan seperti apa dimaksud? Kemudian harian. Pada waktu tertentu, Miss. Apa? Di waktu tertentu pada Di waktu tertentu, betul. Nah, kalau di Minangkabau kan banyak tuh. Nah, coba sebut salah satu makanan dari Minangkabau deh yang kalian tahu. Rendang. Nah, apa lagi? Cancang, Miss. Cancang. Apa lagi? Onde-onde. Apa lagi? Anjay. Banyak ya. Sekarang kita rinci. Kalau dalam upacara, apa lagi? Randang atau rendang. Apa lagi? Kalio. Apa lagi? Sekarang udah seperti itu budaya, tapi di sana kalau di Minangkabau nah itu masuk aminya. Itu program kita masuk. Oke, apa lagi? Gulai, gulai ini udah masuk ke sini. Gulainya biasa yang mana? Anyam. Anyam. Kita masukkan aja dulu. Anyam kategori apa itu? Sayur ya. Apa lagi? Ada lagi nggak yang ketemu selain ini di upacara? Budaya. Nah, itu sudah istilahnya kalau di dalam makanan bahasa sananya ini garnish. Dan tambahan-tambahan. Kalau di upacara seperti ini, contoh kita ambil satu. Upacara apa yang paling fenomenal kalian kenal di Minangkabau? Barale. Filosofi itu kita cari sama kayak kelompok di sana tadi kan. Kalau kita bilang filosofi makanan yang manis, bundul, lape itu apa filosofi? Ya, kita umpamakan ya. Nanti kalian juga cari filosofi yang paling pertama. Makanan lape itu biasanya dihidangkan pada saat orang lagi diskusi alot. Kita kasih yang manis-manis, lape itu kan manis. Kira-kira apa tujuannya? Jangan lupa subscribe. Untuk apa? Mencairkan suasana. Satu. Yang kedua apa lagi? Menaikkan mood gitu. Iya loh, mendatangkan mood. Nah, itu filosofinya. Jadi kalau misalnya ada yang itu meningkatkan keakraban. Diskusi nggak panas lagi diskusinya. Bisa. Ada filosofinya nggak? Nah, ya yang pertama kenapa pakai daun? Kemudian bika itu tahu nggak? Satu kalimat ya boleh, tapi filosofi yang terkandung di sana apa? Ini dari happy, dilalah happy, ini tengah-tengah kok. Kalau bika begitu bikinnya. Nah, tanda bakal tuh. Masaknya merata. Kalau misalnya kita membahas kepada filosofi hidup, api, yang di tengah tapi bentuknya rancak juga. Maksudnya apa itu? Di lingkungan sepanas apapun kita dituntut untuk itu kira-kira filosofi yang bisa lahir dari Bika itu yang paling banyak itu di Kota Baru. Tapi Bika itu tidak dikhususkan di sana lah, banyak ini nak banyak. Kuning. Boleh. Apa lagi? Pakai ikan? Mau bikin pakai ikan? Nah, kalian cari itu. Kalau misalnya harus dibikin. Nah, masing-masing kalian kan punya hal istimewa di dirinya. Ini mampu untuk merancang, ini paham bahan-bahannya. Kalau ini prakteknya, kalian kan beda-beda nih. Nah, ya kan? Nama daunnya itu daun jaduk. Ya, Mana nggak jadi tadi? ya, boleh. Tak tontong kalamai jaguang, tak gunda-gunda, tak campuang basi. Kalau kalamai biasanya dia berminyak karena memang ada proses penambahan dari kalamai itu sendiri juga ada minyaknya. Nah, kalau misalnya di barale itu Anu tuh yang sagu-sagu tuh lapis sagu. akan melihat karakter penampilannya. Aduh mah kayak sagu itu mah. Ya. Ya udah.
Ah, Yuri minum, Mbak. Hah? Entah itu nih ke bunda. Dari waktu itu keluarga melambangkan perempuannya Allah. Filosofinya kayak gitu, manis, ya kan? Kemudian melambangkan vitamin apa menggoda emang? Kalau menggoda itu konsepnya nggak sih? Sukses sih, ya kan? Coba cari filosofi. Ya bentar. Ada beres-beresnya nggak sih? Ayah kita kayak kuncu orang Itu apa namanya itu? beras rendang. Ada yang bilang rendang beras. Nah, itu lain Beras rendang. Iya ada rendang yang peta. Sama kayak kita makan coklat lagi nggak mau nih gampang aja mencairkan suasana. Satu, kemudian apa lagi? Mendatangkan mood bagus ya. Kalau misalnya kalau kita mandi lalu yang lain-lain itu lama sih terasa langsung. Jangan lupa minum air kan gitu. Jadi kalau rendang Bali apa yang terkandung di Bali? Yang pertama dari proses pertama bisa kita ambil filosofinya. Berapa jam tuh merendang Bali? Lama, Miss. Lama. Apa yang bisa diambil pelajaran dari sana? Nah tuh, apa lagi? Ya kan? Kemudian dari ragam rempah itu kalau misalnya di Sumaya, ragam rempah itu kan banyak tuh. Pertama daunnya ada 7 macam daun contoh. Nah, apa yang bisa kita ambil filosofi pembelajarannya dari sana? Cerdas nggak ibu-ibunya kira-kira? Cerdas. Kalau nggak cerdas nggak hafal dia juga. Kok daun aku, kok di mana yang biaknya kok? Coba cara prosesnya, itu kecerdasan. Apa lagi? Kalau itu langsung Ada 0,5 ya? Dilakukan bahasa Minangnya atau dibakar ya. Dilakukan supaya bukan supaya kering tidak, tapi supaya nanti kulitnya nggak hancur. SCTI jangan ya? Bukan kering ya, nggak bisa ada yang bisa diambil filosofi dari sana? Kan prosesnya dibakar itu, tapi dalam proses pembakaran itu dia menghancurkan segalanya. Kalau dari segi karakter kita bisa bilang karena sudah tidak menghancurkan segalanya, bisa kita ambil kesimpulan. Keras itu bukan berarti kita harus kebiasaan gitu ya, tapi jangan disamakan dengan orang lain. Oke ya. Nah masing-masing kalian kan beda-beda ini. Ada yang pakarnya masak, kemudian ada yang pakarnya cuma nulis bahan doang, ada yang hafal bahan-bahan, dan kalian beda-beda masing-masing. Nah, nanti Bunda akan bagi ketika presentasi karakter yang kalian punya, kemudian keberagaman kalian itu balik uniknya. Gue nulis, nah kita lihat nanti ke depan. Oke ya? Iyalah. Tanya kan ada yang pakai kelapa, ada yang seperti yang kalian bilang tadi pakai kuah, ada juga katanya, gitu ya kan? Nah itu yang kalian jelaskan. Kemudian nanti filosofinya satu saja cukup. Ya, apalagi yang karya-karya nasi padang gimana ceritanya? Nasi padang, masing-masing daerah itu beda-beda nasi padangnya. Ada yang padangnya karena cabai, ada karena merica, ada karena asam si padang itu atau jahe. Nah kalian yang mananya? Yang mananya? Padang. Kalau misalnya pilih nasi padang, otomatis tahu dong maksudnya. It's meat. Makan aja. Bagaimana? Yang lain enggak ada. Biasanya kan ada bawang putih. Dengan bikin padang itu ada ciri khas. Oke silakan. Jahe ya. Jahe
Jadi iya, nasi padang itu. Tapi tanya nasi padangnya kontennya bikin pedas itu apa? Ya beda-beda. Kenapa namanya dikasih nasi padang? Otomatis ada rasa pedasnya. Nah kalau nggak merica berarti kuat. Dia masuk ke sana kalau nggak bawang putih, kalau nggak jahe. Itu yang bikin pedas lagi. Apa kira-kira? Yang lain-lain dulu. Rempah selain yang itu. Apa lagi yang kalian tahu? Ada tuh orang tuh. Kalian yang lain. Itu perbedaan. Itu omongan. Itu dari daerah mana? Yang dari Singapura. Kalau dari Singapura itu yang udah lihat ya, nggak ada yang pakai daun-daun. Paling kasih daun jeruk tapi cuma itu daun-daunnya dari kalian ini yang mananya yang kalian ambil? Nah yang di kampungnya? Kampungnya apa? Jangan di Simabur. Kalau nggak tahu, ini istimewa di kampung awak. Atau awak tahu prosesnya? Kerupuk jange itu prosesnya cuma dia jangenya tebeko disangai, terus awal. Bukan kerupuk jange. Kalau misalnya namanya kerupuk jange bukan berarti dari si jange. Kalau di Siko lima paling banyak kerupuk jange itu tahu. Misalnya ada kerupuk jange. Kalio yang paling banyak. Nah kan kalian nggak tahu. Paling banyak itu dari Kumangu. Tuh. Nanti pada saat presentasi, Bondo tidak akan menilai kalian secara umum begitu saja tidak, tetapi juga mandirinya. Dengarkan dulu yang nasi padang ya. Nasi padang dengarkan dulu. Nanti yang akan Bondo nilai, yang pertama itu tadi sudah Bondo lihat itu, yang cepat sekali menulisnya. Bahan-bahannya sudah hafal di kepala. Oh ini keren nih calon saya. Yang kedua tadi ada yang menambahkan ide. Oh ini ada yang kurang nih. Kemudian ada juga yang merancang filosofinya udah bagus sekali. Berarti masing-masing kalian itu kan memiliki perbedaan kemampuan itu. Ini yang merancang. Ada juga tadi yang memikirkan di mana daerahnya. Untuk hari ini kita ucapkan hamdalah. Terima kasih, kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sri Emelda Sastra, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 3 Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Nah, kali ini kami akan melaksanakan pasca observasi di mana masih bersama Ibu Rima Meiziasari yang mengampu mata pelajaran Keminangkabawan. Nah, untuk hari ini kita akan mencoba refleksi dari hasil observasi yang kita lakukan pada jam pembelajaran kemarin ya Bu Ica. Sebelumnya saya akan bertanya, kemarin kita kan udah observasi ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu ketika kita melakukan coaching atau observasi tersebut? Biasanya kan kita belajar mandiri ya Bu ya, maksudnya itu kita masuk sendiri. Kalau sekarang istilahnya kita punya rekan kerja yang bisa menilai tindakan kita di dalam. Secara otomatis itu meningkatkan rasa mawas kita gitu ya untuk melaksanakan pembelajaran agar lebih baik lagi. Kemudian yang terbaiknya adalah kita juga tahu apa kelebihan dan kekurangan kita di dalam kelas yang nantinya bisa kita tanyakan langsung kepada rekan kita yang sedang melakukan supervisi untuk kita. Itu perasaannya ya Bu Ica. Kemudian bisa nggak Ibu tolong ceritakan kembali area pengembangan yang kemarin itu yang Ibu kehendaki, kemudian apa sih tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang Ibu lakukan ketika melakukan area pengembangan tersebut?
seperti yang sudah kita kerjakan kemarin, yang pertama memang pengembangannya adalah areal pengetahuan siswa, psikomotor juga, kemudian bisa kita bilang hard skill dan soft skillnya itu memang kita tingkatkan di sana. Kemudian kalau kita baca alur seperti yang mungkin kemarin sudah Ibu Amel perhatikan, bahwasanya yang pertama kalau ke Minangkabauan yang kita bahas sekarang ini memang kita sebagai orang Minang, namun belum tentu kita memahami seutuhnya Minang itu, apalagi yang dituntut di tingkat SLTA adalah pengembangan dan perluasan. Kemudian otomatis kita akan memberikan ilmu terlebih dahulu yang dibantu dengan bahan-bahan yang sudah diberikan, baik itu dari pemerintahan, kemudian juga bahan-bahan yang kita cari sendiri dari sumber-sumber lain. Setelah kita memberikan seperti yang sudah Bu Amel lihat kemarin juga, kita berikan dulu pemantik sejauh mana siswa memahami tentang materi yang akan kita sampaikan. Kemudian baru kita ajak mereka mengembangkan pengetahuan mereka secara berdiskusi, karena masing-masing mereka itu kan memiliki keunikan ya. Jadi mereka akan berbagi informasi dan berbagi ilmu yang mereka dapat dari observasi mereka pribadi, seperti itu Bu Amel. Kemudian selanjutnya mungkin dengan mereka lebih berdiskusi di dalam kelompok seperti itu, mungkin akan lebih meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk mengeluarkan ide-ide ketimbang kita langsung bertanya kepada anak yang bersangkutan. Baik, itulah kemarin tahapan-tahapan yang Bu Ica lakukan ya Bu. Kemudian dari supervisi atau dari observasi kita kemarin itu, menurut Bu Ica apa nih yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Seperti tuntutan kurikulum ya Bu Amel, kita diminta untuk memang lebih memahami siswa itu dengan perbedaannya masing-masing, maka kita diminta untuk lebih berdiferensiasi seperti itu ya Bu Amel. Menurut saya pribadi kemarin itu saya belum bisa mengkop ataupun membimbing siswa untuk lebih berdiferensiasi seperti yang saya maksud, seperti itu harapan saya. Karena kemarin masih ada siswa itu yang benar-benar ada yang bekerja, kemudian ada juga masih bingung seperti itu. Berarti saya kan belum memfasilitasi mereka secara penuh. Kemudian dari kegiatan kemarin saya hanya melihat dari hasil diskusi mereka, kemudian meminta mereka membagi tugas di dalam kelompok mereka itu sesuai dengan kemampuan. Baru itu tahapan berdiferensiasi yang saya lakukan. Mungkin untuk ke depan saya memang membagi secara tuntas masing-masing bidang yang mereka pahami, seperti itu Bu Amel. Mungkin itu. Oke, baik. Nah itu nanti yang rasanya menurut Bu Ica yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan ya. Kemudian apa lagi yang Ibu lakukan untuk rasanya Ibu dalam kehadiran penuh untuk dalam proses pembelajaran tersebut? Kemudian kehadiran penuh ini apa yang terasa sebelum kita melakukan coaching ini dan sesudah kita melakukan coaching ini? Ya, sebelum melakukan coaching mungkin saya melakukan persiapan sesuai dengan pengetahuan saya, seperti itu Bu Amel. Tapi setelah melakukan coaching secara tidak langsung saya termotivasi untuk lebih meningkatkan kembali apa yang harus saya kerjakan sebagai seorang guru untuk masuk ke dalam kelas, baik itu dari persiapan saya pribadi, mental saya, ataupun materi yang akan saya bawa, seperti itu. Kemudian kalau untuk hal lain apa yang akan saya lakukan ke depan, karena kita berhubungan dengan budaya Bu Amel, yang namanya pembelajaran budaya itu kita tidak bisa terkungkung hanya di dalam kelas. Saya punya rencana untuk membawa siswa ini turun langsung ke lapangan, apalagi kita dekat dengan lingkungannya. Yaitu saya berencana untuk akan melaksanakan kegiatan di luar lingkungan sekolah, kalau diizinkan oleh kepala sekolah, itu menuju Pagaruyung, seperti itu Bu Amel. Melihat langsung seperti apa penerapan budaya itu. Oke. Baik, itu rencana atau perubahan yang akan Bu Ica lakukan ya, membawa anak melihat langsung kebudayaan yang ada di sekitar kita ya, ataupun belajar di luar lingkungan sekolah. Nah itu rencana atau perubahan yang akan Bu Ica laksanakan nanti kira-kira. Di sana juga Bu Amel nanti mungkin saya akan bisa melihat diferensiasi dari siswa itu sendiri. Kalau di lapangan mereka mengungkapkan dengan bahasa mereka pribadi, seperti itu ya, maka mereka melihat gambaran langsung dan mereka akan mengungkapkan dengan apa yang mereka terima di lapangan, seperti itu. Mungkin bagus sekali ya idenya Bu Ica atau untuk perubahan dalam pembelajaran ini ya Bu Ica. Harapan bisa terkabul Bu Amel. Amin amin, mudah-mudahan. Nah dari rencana yang akan kita lakukan ini, boleh saya tahu nggak nih Bu Ica,
Iya, Kapan perubahan ini akan Bu Ica laksanakan? Sebenarnya beberapa waktu lalu saya juga sudah meminta izin kepada Wakakurikulum untuk melaksanakan ini dengan tim Keminangkabauan juga dari kelas 10. Kemudian sudah mendapatkan respon positif dari Wakakurikulum karena kita akan membawa siswa keluar walaupun itu jaraknya tidak jauh. Jadi kita juga minta izin dari Waka Kesiswaan, kemudian menunggu ACC itu Bu Amel. Jadi kita akan langsung terjun dan kita tidak akan mengganggu jam pelajaran lain. Kita akan mengambil hari Sabtu, berhubung kita kan hari Sabtu tidak melaksanakan PBM seperti biasa. Kemarin sudah dapat ACC, cuman tinggal pelaksanaan dari Bu Amel. Iya. Oke, baik. Jadi Bu Ica udah mengaturnya, dimanfaatkan waktu tidak mengganggu jam pembelajaran. Ya, karena kita sekolahnya full day ya Bu Ica, sampai Jumat. Jadi dilaksanakanlah di hari Sabtu ya. Oke, baik. Di sini kita udah temukan apa aja langkah perubahan yang Bu Ica lakukan, kemudian waktunya udah Bu Ica cari dengan semaksimal mungkin. Nanti kita akan berbicara lagi nanti bagaimana perubahan yang Bu Ica dapat setelah Bu Ica melakukan strategi ini ya Bu Ica. Insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih Bu Ica untuk hari ini supervisi kita hari ini pasca dari observasi. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi dan lebih maju lagi, dan terima kasih untuk waktu yang udah Bu Ica luangkan. Sama-sama, terima kasih kepada Bu Amel yang sudah bantu saya juga untuk memperbaiki diri saya. Oke Bu Ica, makasih. Sama-sama Bu Amel.